setiap hari. Kemudian juga program mentari pagi, di mana guru-guru menyambut kedatangan siswa di pagi hari. Kemudian juga mengadakan homework. Kemudian yang kedua adalah praktik baik dari Ibu Yulisna SPD, Kepala SDN 24 Ujung Guru, yang mana beliau berbagi dengan kita yaitu inovasi tari darat tempurung, yang merupakan hal yang sangat luar biasa, di mana beliau memberikan kepercayaan kepada salah seorang guru beliau yang beliau katakan umurnya tidak lagi muda, tapi sedang memiliki potensi yang luar biasa Ibu. Kemudian beliau juga sudah pemecahan rekor muri ya Bu, serta ya tarian terbanyak 2.000 orang siswa. Pertama, kemudian juga beliau juga mengimbaskan atau berbagi bagaimana ke wali murid, melatih wali murid juga untuk bisa menaikkan tari darat tempurung ya Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan dua kepala sekolah mentor kita berbagi satu hal yang sangat menarik, dan untuk sesi ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi dan bertanya, silakan sebutkan namanya, kemudian kepada KS mentor mana yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu, silakan. Ya. Baiklah, untuk penanya pertama kami silakan Bu Yeni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kami untuk berbicara. Perkenalkan Ibu, nama saya Apri Yeni. Saya berasal dari SD 20 Muaro, Kabupaten Sejujurnya. Mungkin dari mentor kami Ibu Yu, mungkin kami sudah tahu banyak, dan yang penasarannya mungkin sudah kami tanya kemarin. Jadi untuk hari ini mungkin kami mau bertanya kepada Bu Novi. Ini terkait dengan program Tahfiz Bu. Tadi saya sangat tertarik sekali apa yang Ibu paparkan terkait dengan program Tahfiz, bahwa setiap tingkat kelas berarti ada targetnya gitu ya Bu ya. Ayat yang harus dikuasai dan dihafal oleh anak-anak. Nah, pertanyaannya Ibu, apakah ayat itu runtut? Misalnya, yang pertama saya mau menargetkan Bu, di sekolah Ibu itu ditargetkan untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 itu apakah ada target hafalan yang harus dikuasai oleh anak, atau memang justru diberi kesempatan kepada anak untuk berapa saja. Kemudian apakah contohnya gaya jus 30 gitu kan Bu, apakah runtut dari anas ke anaba atau anaba ke anasnya gitu Bu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Bu. Kemudian itu kan program itu kan yang ekskul ya Bu ya, yang Tahfiz tadi, yang menanyakan Bu, apakah yang Tahfiz ini kegiatannya dimasukkan kegiatan intra, ko, dan ekstranya, atau bagaimana Ibu? Kemudian lagi yang terakhir untuk outputnya Bu, setelah anak-anak kita ini menyelesaikan setelah tamat di kelas 6 seperti penjelasan Ibu tadi, untuk wisudanya gitu Bu, untuk wisuda Tahfiz, bagaimana Ibu melaksanakan untuk program wisuda Tahfiz, karena kami kebetulan di sekolah saya begitu ya Bu ya, agak sulit juga untuk pengadaannya begitu untuk biaya program Tahfiz. Tapi kebetulan kami di Kecamatan Sejunjung sudah angkatan kedua, kami tidak satu sekolah tapi sekecamatan kemarin gitu Bu. Kebetulan kami juga kemarin panitianya gitu. Cuman Ibu, saya lebih ingin menggali lagi, mana tahu tempat Ibu seperti ini caranya gitu Bu. Ya. Kemudian banyak sih sebenarnya Bu. Kemudian untuk kontrolnya gitu Bu, apakah di sekolah saja anak-anak kita itu untuk menghafalnya, atau bagaimana gitu? Masalahnya kalau di sekolah kan banyak juga pelajarannya yang lain yang harus dikuasai anak-anak, gimana gitu Bu? Target lah gitu Bu,
bisa anak-anak kita ini mencapai hafalannya itu. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan aja. Baiklah, kami silakan untuk penanya kedua, Pak Fadlan. Terima kasih Ibu Moderator. Izin bertanya Ibu, saya pribadi istilahnya mau ke SD 11 PAUD. Saya sangat tertarik dengan visi misi Ibu yang mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan beragama. Yang saya ingin katakan, yang saya ingin tanyakan, inovasi yang Ibu berikan tadi kan memberikan sebuah reward kepada siswa. Yang menarik bagi saya di sini Bu, diambilkan dari teman-teman majelis guru. Kemudian nanti kalau kami terapkan, apa triknya nanti kalau kami terapkan di sekolah? Tidak kababuni lo toko, sudah toko babuni Bu. Itu yang istilahnya mau kami tanyakan. Apakah regulasi yang dibuat oleh kepala sekolah itu tidak memberatkan kepada majelis gurunya? Terkadang kan memang kita tekankan bahwasanya ini investasi untuk akhirat. Tetapi kan pemikiran kita bersama guru-guru itu berbeda-beda. Nanti jangan ada sumbang bunyi dari guru. Bagaimana triknya supaya hal tersebut bisa kami terapkan? Saya tertarik sekali dengan inovasi yang Ibu berikan. Terima kasih, mungkin itu saja Bu. Yes. Baiklah, selanjutnya penanya terakhir di sesi ini kepada Ibu. Satu tapi diborong semuanya. Satu untuk semua ya Pak ya. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh BCKS, yaitu target hafalan per kelas. Jadi kami dari masing-masing kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada hafalan-hafalan wajib yang dihafal oleh anak-anak kami. Misalnya kelas 1 dari An-Nas ada beberapa 8 surat misalnya. Jadi kami sudah ada hafalan wajibnya, sudah ada targetnya. Jadi di akhir semester nanti hafalannya itu harus tercapai. Jadi ya Bapak Ibu, kami sudah di masing-masing papan tulis masing kelas itu sudah ada hafalannya per kelas. Jadi kemarin sudah dilihat juga pada calon BCKS ada terpajang di papan tulis hafalannya. Jadi itu hafalannya itu suratnya beruntun Bapak Ibu. Iya, beruntun suratnya dari An-Nas, dari kelas rendah sampai kelas 6. Jadi berurut. Jadi untuk tahfiz ini kami masuk di intra juga masuk, yaitu pembiasaan pagi. Jadi setiap 10 menit sebelum PBM kami hafalan membaca ayat. Jadi ayat yang dipajang di papan tulis anak-anak kami membaca. Jadi itu untuk di intra. Kalau di ekstra kami juga ada mengundang atau mendatangkan pelatih khusus tahfiz di sekolah kami. Itu kegiatannya sekali seminggu di hari Selasa. Berikut mengenai wisuda tahfiz. Hafalan anak wajib kami yaitu lulusannya harus hafal 1 juz paling sedikit. Juz 30. Jadi untuk yang lebih dari 4 juz tadi itu adalah reward lagi. Jadi kami beri motivasi pada anak kami berupa sepeda. Jadi sepeda itu kami pajang Bapak Ibu, tiap hari kami pajang, kami taruh ada tempatnya. Jadi setiap hari mereka melihat
Jadi termotivasi mereka untuk menghafal surat atau Al-Quran. Untuk kontrol hafalannya Bapak Ibu, kami di samping guru agama ada buku kontrolnya atau buku store ayat, dan juga kami juga ada buku kontrol untuk orang tua, diparah oleh orang tua. Jadi di samping sekolah mengetahui, orang tua juga mengetahui di rumah. Jadi kami saling kerjasama dengan orang tua. Begitu Bapak Ibu jawaban kami dari Ibu Yeni. Bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin di sini kami juga bisa belajar banyak nanti Bu. Untuk apanya itu Bu, terkait pembiayaan wisuda tafisnya gimana itu Bu? Untuk biaya wisuda tafis, kami sudah berkomitmen sama wali murid sebelum kami mengangkat program inovasi tafis ini. Kami sudah ada komitmen dengan wali murid. Jadi di akhir tahun ajaran nanti akan kami laksanakan wisuda tafis. Nanti biayanya yaitu kita bebankan kepada wali murid. Jadi berkat kerjasama yang baik tadi Bapak Ibu, jadi orang tua murid dengan senang hati ikut mensukseskan wisuda tafis ini.